Brosis, apa kabarnya semua? Salam semakin di depan, jumpa lagi bareng saya di Gangga di acara Stay Connected. Selalu tunggu aksi Yamaha. Happy weekend buat Brosis semua dimanapun kalian berada. Hari Minggu sekarang, mau di penghujung akhir bulan Maret juga nih. Bentar lagi masuk ke bulan April. Bentar lagi kita masuk ke bulan puasa. So, gimana persiapan Brosis semua untuk menyambut bulan puasa nanti di bulan April nanti? Tapi sebelum ke April pastinya di bulan ini jangan lupa untuk saksikan juga MotoGP malam ini ya di jam 12 malam nanti di Qatar Circuit. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan riders Yamaha beraksi. Sayangnya kita nggak bisa bikin nobar MotoGP ya karena acaranya malam jam 12. Siapa yang mau nonton gitu. Mungkin nanti akan ada acara nobar-nobar lagi yang akan diselenggarakan oleh Yamaha di acara Stay Connected ya. So, hari ini saya sedang live di kantor PMI Kota Bekasi, Brosis. Yes. Jadi tadinya rencana akan dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Bekasi, tapi karena ada suatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir di acara ini. Tapi nggak apa, acara masih tetap berjalan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama perwakilan dari PMI Kota Bekasi dan juga kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman komunitas semua ya Brosis ya. So, tapi jangan lupa untuk Brosis semua kalau memang pengen liburan tetap jaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, tetap pakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan. Alright. Oke, segmen pertama kali ini saya akan langsung undang, invite bintang tamu atau narasumber saya yang pertama. Saya akan panggil Kapten Blok Bekasi Lexi Owner Group, ya ini Encing JJ. Halo Encing. Namanya Encing. Namanya Encing. Apa panggilan itu? Nama panggilan. Jadi kalau Encing itu kalau orang Betawi. Betawi. Om. Tapi nama asli siapa? Nama asli saya Jana. Jana. Oh, JJ itu Jana namanya. Jana aja. Oh, Jana aja. JJ kan ada dua JJ JJ. itu istilahnya kalau dari dulu tuh keluarga saya lahir depannya huruf J semua. Oh iya, semua keluarga. Semua. Dari orang tua, kakak, saya sendiri. Oh, berarti Javier Janetti keluarga. Mungkin lain gen. Gue tahu gak tuh proses pembuatan Javier Janetti itu pemain lama banget. Jadi selain menjadi kapten blok nih, kegiatan apa nih kucing? Kegiatan saya wira swasta. Wira swasta. Oh, usaha? Usaha apa sih? Usaha di teknik aja. Teknik. Oh, jadi di bidang jasa gitu ya? Ya, betul. Oke, alright. Nah, aku pengen nanya nih, udah berapa lama jadi kapten blok? Saya menjadi kapten blok di kedua, istilahnya yang pertama dari Om Diki, nggak sampai full langsung ke saya dan kemarin langsung saya lagi sekitar 2 tahun lebihan. Nah, boleh kasih tahu asal usulnya nih, cerita tentang sejarah mengenai si blok ini nih. Blok itu berdiri pada tanggal 15 September 2018 dan kopdar pertamanya di Isduk Kapil Kota Bekasi. Oke. Ini itu pertama kali kopdar itu 4 orang.
udah menjadi pusat perhatian. Betul. Akhirnya banyak banget orang-orang yang membeli motor Lexi karena satu harganya terjangkau, kita udah bisa mendapatkan banyak sekali teknologi dan juga fitur-fitur yang keren. Betul. Itu mungkin salah satu alasan Cing pilih motor Yamaha Lexi ya, kali ya. Oke, dan akhirnya sekarang blog sendiri udah ada 60 tadi? 60-an member. 60-an member yang benar-benar suka dengan Yamaha Lexi. So, kegiatan sekarang Cing di masa pandemi, apa aja kegiatan dari teman-teman blog? Pas pandemi awal mungkin kita hanya di WhatsApp aja, di grup kita jawab. Oh, di touringnya di WhatsApp? Ya, kita virtual gitu kan. Kita mau jalan itu kita nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kan? Oke. Pemerintah. Itu paling hanya konten virtual, atau WhatsApp grup, kita jawab atau posan-posan sederhana di basecamp dengan prokes tetap kan. Paling itu aja. Itu kan awal-awal. Sekarang kita kemarin sudah pas PSBB sudah mulai longgar. Kita ngadain Sanmori, itu bukan Sanmori kali ya, sudah jonggol. Apa namanya? Sanmori. Oke. Itu lumayan jonggol, itu dihadiri sampai member 30 lebih lah. 30 tuh touring ya, melepas penat ya. Lepas penat, alhamdulillah banyak juga. Wah. Terus kemarin juga pas bulan November kita udah ngadain touring juga dalam menghadiri acara anniversary Aerox Solo. Oke. Kita gas dari Bekasi itu 19 motor. Oh, ke Solo 19 motor. Alhamdulillah. Juga kita alhamdulillah dapat support dari Yamaha Uki Motor. Oke. Untuk main lah buat makan-makan. Luar biasa. Jadi berarti sekarang ada kelonggaran dan juga ada kegiatan. Ada kegiatan kita sudah mulai dibanding dengan yang tahun sebelumnya. Kemarin juga kita sudah ada dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita ada penanaman pohon. Di hutan bambu. Kita bersama wakil wali kota dan komunitas-komunitas yang berlangsung di RFI. Oke. Serunya gabung komunitas apa sih Cing? Bisa kasih tahu gak sih buat proses semua yang mungkin selama ini masih belum bergabung dengan komunitas atau mereka pengen gabung komunitas tapi ngapain sih gua gabung komunitas, apa serunya sih? Cuma ngumpul-ngumpul kopdar doang kayak gitu. Kasih tahu keseruannya Cing. Ya keseruannya satu, paling utama itu kita nambah teman, nambah relasi, nambah saudara, nambah rezeki pastinya. Iya. Kalau kita bisa usaha, kita bisa dagang atau di mereka. Iya. Itu paling utama. Kayak saya kan di teknik sepeda motor kan. Kita bisa sharing-sharing tentang sepeda motor. Kalau bisa. Kalau mau datang sekarang ke Optek. Oke. Selain itu? Nah itu kalau kita ada masalah di daerah mana, kita bisa terkomunikasi dengan baik. Rekan-rekan di daerah tertentu. Jadi intinya ketika kita mau berkendara kemanapun, kalau kita berkomunitas pasti akan dibantu. Betul. Bukan cuma hanya dari komunitas kita sendiri. Kalau kita nanti bergabung dengan sebuah komunitas, maka nanti dari teman-teman komunitas juga akan memberitahu mungkin ada salah satu member yang sedang kesulitan di daerah situ, sehingga nanti untuk komunitas yang ada di daerah sana akan membantu. Betul. Seperti itu ya, serunya berkomunitas, guyup seperti itu. Satu lagi, kalau kita tiap sowan ke daerah-daerah kita tuh ya untuk makan-makan lumayan lah. Oke. Makan-makan dijamu lah ya. Gitu. Begitupun mereka ketika datang ke sini diganti. Nah, intinya gini ya. Bukan karena berlaku, selama kita baik akan baikan lagi. Ya, itu dia. Itulah enaknya berkomunitas sih sebenarnya. Itu tadi, kita punya banyak teman, kita juga punya banyak relasi. Kalau kita mau kemana-mana ada trouble dan lain sebagainya, kita untuk mencari bantuan sangat mudah dibanding tidak berkomunitas seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa juga dilakukan komunitas adalah kegiatan sosial juga selalu diadakan oleh teman-teman komunitas. Hampir semua komunitas dari Yamaha selalu memberikan atau membuat event sosial kayak gitu ya Om. Seperti yang tadi penanaman pohon kayak gitu. Donor darah. Iya, ada donor darah juga di sini ya. Baru tadi pagi kita ngadain donor darah. Start jam 8 sampai sekarang masih ada. Gimana rasanya tuh? Ya, agak lemes-lemes dikit. Gitu ya. Tapi pastinya memenuhi dengan protokol yang ada. Betul, pasti. Karena untuk donor darah sekarang nggak mudah dulu. Kalau sekarang mungkin agak ribet dan juga ketat karena semua harus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin nanti saya akan tanya sama dokter yang langsung bagaimana akhirnya di masa pandemi ini donor darah masih tetap berjalan kayak gitu. Oke. Ada nggak nih pengalaman riding yang nggak bisa terlupakan sampai sekarang selama jadi kapten blog? Pengalaman riding yang paling terlupakan itu saya sendiri solo riding keliling Jawa. Keliling Jawa kebetulan waktu itu kita ada masalah dengan luar dan saya sebagai ketua sebagai bertanggung jawab penuh kan. Saya samperin tiap masalah tiap daerah alhamdulillah selesai. Itu yang paling berkesan. Itu paling berkesan. Kita jelas
mencari masalah untuk menyelesaikannya. Bagi Cing JJ yang paling berkesan selama berkomunitas adalah mencairkan masalah. Mencari masalah. Paling Jawa itu kurang lebih 10 harian ini. 10 hari. Gas berangkat lewat utara, pulangnya lewat selatan. Iya, menyelesaikan masalah adalah hiburan bagi lu Cing ya. Gokil. Gokil nggak nyangka loh. Orang mah ini liburan, ini menyelesaikan. Tapi kalau misalnya kita mencari masalah telepon, pasti nggak akan benar. Iya, benar. Kita datangin kan dengan ngopi bareng, Iya. akan mencari suasana. Oh, itu yang tak terlupakan ya. Betul. Luar biasa. Right. Nah, kalau misalkan ada komunitas ada warga Bekasi yang ingin bergabung dengan blog sendiri, ini syarat-syaratnya apa aja ya? Lalu kopdaran untuk sekarang gimana? Bisa langsung di Syaratnya mungkin yang paling pertama sekali itu ya punya leksi yang paling ya. Pasti harus punya leksi. Dan silakan di FB kita juga ada. Di Bekasi Leksi Owner Group, IG kita juga Bekasi Leksi Owner Group, YouTube kita juga Bekasi Leksi Owner Group. Bisa di inbox nomor HP biar dimasukkan ke WhatsApp. Di situ akan tertera jelas nanti. Kegiatan-kegiatan blog, agenda-agenda blog. Di situ semuanya ada di situ. Semua. Intinya siapapun bisa bergabung dengan blog Bekasi Leksi Owner Group. Benar. Betul. Bekasi Leksi Owner Group. Saya nggak konsen nih bias. Seleksi Owner Group, alright. Jadi buat proses semua bisa langsung follow Instagramnya ada? Ada. Apa namanya? Bekasi Leksi Owner Group. Bekasi Leksi Owner Group, silakan di follow, di Facebooknya juga ada. Syaratnya gampang, yang pasti harus punya SIM ya, harus ya. Pasti punya SIM. Motornya jangan bodong, ya kan? Masih kredit boleh, nggak masalah. Karena kalau kita nggak kredit nggak akan punya. Ya, yang penting adalah komitmen. Itu dia, jangan cuma hanya gabung, habis itu hilang aja, nggak ada kabar-kabar. Kadang-kadang kan ada member-member yang kayak gitu om. Banyak. Tiba-tiba datang, saya pengen gabung cuma pengen dapat baju doang. Kita baju ini susah mendapatkannya om. Susah ya? Susah. Nggak gampang ya. Harus melewati apa nih? Kita untuk mendapatkan RA yang pertama itu kita harus foto selfie ke ketua umum komunitas di Jabodetabek. Oke. Minimal 2. Foto selfie sama ketua umum yang ada di Jabodetabek tuh. Ya, minimal 2. Ini kesetuan datangkan. Oke. Terus. Yang kedua harus touring minimal yang minimal 3 kali puncak lah. 3 kali touring ya. Oke. Terus. Nah, yang ketiga ini harus ritual. Itu harus semuanya. Saya termasuk ritual minum air aqua mineral, air mineral 1,5 liter itu sekali tanggap. Oke. Itu ritual terakhir untuk mendapatkan air. Itu pun nggak boleh di Bekasi, harus keluar ritualnya. Oke. Yang terakhir harus nyetil lak-lakan. Lak-lakan satpam. Ada satpam lagi jaga disentil. Oke Cing, terima kasih buat kehadirannya datang ke acara Stay Connected atas waktu yang singkat ini Cing. Karena kita masih ada bintang tamu yang selanjutnya. Salam buat teman-teman blog semuanya yang sehat-sehat selalu. Kita tunggu nanti di event-event Yamaha Off Air, moga-moga bisa datang ya. Kita semua kangen, kita semua rindu. Acara-acara event Yamaha itu selalu dihadiri oleh komunitas, baik itu Sunday Race dan lain sebagainya. Cing, thank you banget, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Cing dari blog. Luar biasa, saya sudah panas dingin ya ini ya. Tahan dulu sama proses semua yang lagi stay online nih. Silakan. Pakai mic dong. Pakai mic dong. Itu mic-nya nyala loh. Ini bukan cakwe, ini mic ya. Iya, ngomong. Ya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman yang ada stay online streaming ya, streaming IG ya. Iya. Iya, kebetulan sebenarnya harusnya Ibu Ketua nih, Ibu Ketua PMI Kota Bekasinya. Iya. Cuma memohon maaf karena berhalangan hadir. Iya. Sehingga Ibu Ketua memberikan instruksi kepada saya untuk bisa mewakili. Oke, di sini bagian apa Pak Dokter? Saya kebetulan di unit transfusi darah. Unit transfusi darah. Saat ini lagi megang di plasma konvalesen. Nah, saya pengen tahu nih. Saya jujur nggak tahu, saya awam. Mungkin juga saya mewakili netizen atau masyarakat yang awam juga mengenai donor plasma konvalesen. Ya, benar. Ini apa nih? Jadi sekalian juga ya saya mempromosikan boleh. karena boleh. memang plasma konvalesen ini baru tahun-tahun ini aja mulai booming. Okay. Kenapa? Karena
plasma konvalesen ini dibutuhkan untuk pasien-pasien COVID. Oke. Nah, alhamdulillah PMI Kota Bekasi sudah memiliki fasilitas plasma konvalesen, didukung oleh Ibu Ketua PMI karena benar-benar Ibu Ketua PMI itu sangat mendorong kami tim transfusi darah untuk menyegerakan plasma konvalesen ini untuk hadir di PMI Kota Bekasi. Oke. Seperti itu. Tadi ini untuk para apa tadi? Pasien COVID yang ada di rumah sakit ya. Butuh darah donor plasma ini. Iya, jadi untuk apa dong? Salah satu terapi alternatif. Terapi alternatif, tapi bukan terapi utama ya teman-teman ya. Jangan. Oke. Jadi jangan tiba-tiba gue butuh plasma. Iya. Karena ini terapi alternatif. Dan terapi ini hanya diminta oleh dokter yang merawat pasien COVID. Jadi misalnya amit-amit ya keluarga kita ada yang sedang COVID dan dirawat di rumah sakit, kita jangan inisiatif untuk meminta plasma konvalesen. Karena belum tentu ini terapi yang baik buat saudara kita. Jadi tetap harus dari dokter yang merawat. Seperti itu. Jadi ibaratnya nggak semua pasien COVID membutuhkan ini. Iya, benar sekali. Nggak semua ya. Jadi karena setiap orang memiliki karakter beda-beda. Iya. Setiap orang beda-beda, nggak semua cocok untuk kesini. Kondisinya. Kondisinya membutuhkan atau tidak. Oke. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi. Bagaimana akhirnya masih tetap bisa donor darah plasma ini tetap berjalan? Ada step by stepnya kalau ingin menjadi pendonor. Iya benar. Jadi memang syaratnya lebih banyak daripada donor darah biasa. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pendonornya. Yang pertama tentunya sudah pernah kena COVID. Yang pertama harus sudah pernah kena COVID. Jadi namanya penyintas COVID. Oke, harus pernah COVID. Sudah pernah COVID. Jadi dinyatakan hasil positif PCR. Dan dinyatakan negatif atau ada surat keterangan dokter bahwa dia sudah negatif COVID. Nah, 2 minggu setelah dia COVID, setelah selesai COVID, sembuh dari COVID, dia sudah bisa mentransfusikan plasmanya. Ini kayak di film-film ya? Iya. Ini Habis dia sakit, habis itu ngebantu yang lain. Iya benar, kayak di film-film tuh ada film apa tuh? Sidul. Saya baru tahu sih. Sidul tidak ada transkursi darah itu. Tendangan Cimadung tuh. Bisa ada di film ya. Di film ada satu orang yang akhirnya dicari sama banyak orang karena dia mempunyai imun yang sangat bagus dan dia harus diambil darahnya supaya untuk mengobati semua. Jadi kita ibarat itu si plasma konvalesen ini adalah tentara untuk melawan si COVID. Oke. Nah ini tentara ini yang bagi orang yang sembuh kita transfusikan kepada yang lagi sakit. Biar ditambah lagi tentaranya tuh. Jadi COVID-nya diharapkan lebih cepat pulih. Diharapkan ya. Jadi tidak semuanya tapi diharapkan seperti itu. Karena memang terapi alternatif. Kalau dokter sendiri udah donor darah plasma? Alhamdulillah saya belum kena COVID. Belum ya, berarti belum kena. Sampai Belum ya. Jangan dah. Emang semenakutkan itu kalau kena COVID tuh? Ya kita nggak tahu ya. Iya. Teman saya aja nih seumuran sama saya tidak ada gejala, tidak ada komorbid seperti DM, itu bisa sampai mengganggu pernafasan ya. Sampai masuk ke HCU. Jadi ya kita nggak tahu ya. Ya makanya teman-teman sama-sama ngejaga protokol kesehatan tetap dijaga ya, jangan sampai kita udah dapat vaksin itu jangan sampai malah nggak dijaga protokol kesehatan. Kayak gitu ya. Jadi udah jelas ya buat proses semua. Jadi donor darah plasma konvalesen ini adalah khusus untuk para penderita COVID. Penderita apa sih namanya? Pasien penderita. Para pasien COVID yang kalau pengen donor kamu harus kena COVID dulu. Iya. Kalau gitulah. Namanya persyaratannya itu. Persyaratannya gitu kan. Kalau dia sehat-sehat aja dan tidak pernah terkena COVID nggak bisa. Nggak bisa kan? Berarti kamu adalah mantan atau alumni COVID. Alumni COVID-19 kalau kamu pengen menyumbangkan plasma konvalesen silakan langsung datang ke PMI Bekasi ya khususnya. Betul. Karena nggak bisa akhirnya dari PMI Bekasi mencari-cari mana nih
pernah positif, itu kan susah ya, Kan susah ya kalau cari-cari kayak gitu. sukarela ya, jadi Iya, ada inisiatif tersendiri. betul. Harus ada inisiatif dari masyarakatnya sendiri karena memang nggak bisa ya dari pihak PMI mencari orang-orang yang pernah terkena COVID. Iya. Jadi kalau memang brosis semua dulu pernah terjangkit COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh sekarang, kamu ingin mencoba mendonorkan plasmanya, silakan langsung datang ke PMI Kota Bekasi buat proses semua. Sehingga mungkin dengan cara ini lambat laun COVID-19 bisa ditekan, angka kenaikan. Iya, kita mengharapkan seperti itu. Iya. Kangen nggak sih itu dengan keramaian gitu? Sama, saya juga kangen. Ya pakai masker gini kan wajar banget. Bener. Iya. Kemarin saya ngelihat ada orang pakai masker. Saya penasaran itu cewek gitu kan pakai masker, saya nggak bisa ngeliat senyumnya gitu. Maksudnya tiba-tiba ompong kan kita nggak tahu. Betul, tiba-tiba ompong nggak tahu, tiba-tiba nggak ada mulutnya kan nggak tahu gitu ya. Benar, karena pernah ada tragedi ada orang pakai masker begitu dicopot mulutnya nempel. Nah kan, saking lamanya pakai masker. Saking lamanya pakai masker. sampai nempel ya mas. Sampai nempel. Oh iya tuh. Kalau selain itu tadi donor plasma konvalesen, ada lagi gak sih yang digalakan oleh PMI Kota Bekasi apa aja? Saya pertama ngucapin terima kasih dulu nih ya buat teman-teman Lexi ya. Ya, buat Cing JJ ya, Kapten Bloknya alhamdulillah sudah memberikan sumbangsi donor darah. Oke. Kalau itu bukan plasma ya? Bukan, donor darah. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang sudah penyintas juga bisa menghubungi kami untuk donor plasma konvalesen bisa. Kalau tadi yang dilakukan oleh teman-teman Lexi ya, teman-teman Lexi yaitu donor darah biasa, donor darah biasa. Jadi semua darah diambil untuk ditransfusikan ke pasien yang sedang membutuhkan darah ya, perdarahan lah dan sebagainya. Betul. Jadi memang si darah biasa juga lagi pandemi ini susah, sulit, stoknya kita menipis sehingga kita memberikan pelayanan yang maksimal ya, maksudnya jangan sampai ragu kepada PMI, terutama PMI Kota Bekasi bahwa kita juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi teman-teman yang mau donor jangan takut karena kita setiap 2 minggu ya itu selalu di swab PCR ya, bukan antigen. Jadi kalau ada teman-teman yang ternyata positif ya pasti isoman gitu. Kemudian layanan yang diberikan untuk mencari si darah tersebut ya, untuk karena kan kebutuhannya banyak dari rumah sakit banyak, stoknya kita bisa sampai 1000 sampai 2000 kantong per bulan. Nah itu layanan yang pertama ini donor dalam gedung namanya. Donor dalam gedung ini tidak hanya di sini. Tahu Mall Metropolitan? Tahu. Nah di situ juga ada. Di situ ada namanya Galeri PMI. Jadi kita sambil shopping, sambil chills up, makan-makan lah. Nah itu bisa juga donor di sana. Kemudian kita juga ada mobil unit yang setiap harinya kita ke beberapa tempat seperti gereja atau komunitas-komunitas lain, kita menghadirkan adanya bis unit. Nah itu memang ada persyaratan yaitu minimal 70 pendonor. Nah kita bisa datang ke sana untuk mengambil donor. Kemudian ada juga namanya motor unit. Nah ini gebrakan terbaru dari PMI Kota Bekasi yang dicetus oleh Ibu Ketua ya. Ibu Ketua itu karena pandemi ini mengharapkan agar teman-teman yang mau donor itu nggak takut. Nah kita menyediakan ini motor unit. Nah motor unit ini jadi si petugas donor itu datang ke rumah, datang ke rumah, di mana di rumah tersebut nanti kita akan melayani pendonoran. Nah biasanya itu minimal kita untuk 4 pendonor udah bisa melayani. Tapi di masa pandemi ini kalau untuk tes PCR semua di cover oleh PMI kah? Apakah dari si pendonornya sendiri? Bukan, kalau misalnya PCR itu untuk karyawan. Enggak, kalau misalkan ada orang nih mau donor darah. Oh gitu. Dia datang nih berbondong-bondong, kami mau donor darah. Kan harus di tes dulu kan, kita harus tahu dia dalam kondisi sehat atau tidak terjangkit COVID ya. Nah, jadi kalau misalnya itu dari pusat PMI pusat pun kita protokolnya yang pertama yaitu cek suhu. Kemudian baru menanyakan gejala, sama seperti di puskesmas yang menanyakan gejala 2 minggu terakhir apakah ada gejala atau tidak. Kalau misalnya tidak ada gejala,
sudah bisa donor. Karena kenapa? Karena sejauh ini penelitian tidak didapatkan adanya virus di dalam darah, jadi bebas. Dari pusat juga seperti itu, makanya belum ada penelitian yang mendapatkan bahwa kalau transfusi bakal transfusin si virusnya juga enggak. Oh gitu. Jadi insya Allah aman. Tahu nih saya. Insya Allah aman untuk donor darah di masa pandemi COVID ini. Itu dia penjelasan dari Dokter Amli, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dok, ada pengalaman naik motor gak sebelum terakhir ya? Ada pengalaman naik motor itu senang riding gak sih? Oh iya. Senang ya. Mana paling jauh emang? Paling jauh saya pernah ke Sukabumi itu Sawarna. Ujung Genteng. Nah, saya pernah ke sana juga. Saya juga salah satu komunitas juga, cuma kita beda komunitas, cuma ya sama ya, friend ya. Komunitas. Beda bendera. Beda bendera ya namanya. Beda bendera ya. Kalau ini kan biru. Kalau yang sana apa benderanya? Saya hijau kayaknya. Oh hijau benderanya. Oh iya. Saya tahu tuh dari komunitas landak ya. Hijau kan landak hijau. Boleh dong. Landak hijau enggak? Hijau. Benar. Iya, oke. Berarti ada pengalaman riding. Ada, tapi sekarang lagi vakum nih. Lagi vakum ya. Jadi lebih concern dibantu untuk di PMI sendiri dok ya. Sama-sama bantu buat COVID. Dokter sendiri menangani apa dokter apa nih, dokter umum atau dokter apa? Saya masih dokter umum. Dokter umum ya. Doain aja teman-teman. Saya pengen nanya dong kalau ada pusing-pusing sebelah sini. Itu kayaknya di sebelah sini nih kering kayaknya. Saya pusing mulu sih. Konsultasi mulu gratis. Ada sini. Biar migrain. Kalau migrain apa sih obatnya migrain? Harus konsultasi dulu ya. Konsultasi. Tetap obat yang banyak. Harus banyak uang ya. Banyak job. Ya memang sih. Langsung hilang itu kayaknya otomatis. Pasti. Tadi kok tolong lah ya. Banyakin nih untuk di Bekasi, Bogor, Jakarta, Tangerang, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek pokoknya tolong. Biar nggak pusing, biar nggak pusing. 2 bulan lagi bisa kesini lagi donor. Jangan 2 bulan, sebulan sekali lah sini. Cepet. Kelamaan. Ya udah, Dokter Amli terima kasih sama-sama kita teman, luar biasa. Itu tadi tepuk tangan boleh dok. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi ada pengalaman juga tuh selain dokter tadi, dia juga ada pengalaman mengenai motor. Dia senang riding. Ya, memang kalau kita melihat motor adalah salah satu kendaraan yang sangat benar-benar mempunyai alternatif dibanding dengan kendaraan yang lain. Karena dengan motor kita bisa jauh lebih efisien, memanfaatkan waktu, dia lebih seru aja sih kalau kita naik motor touring. Dan kalau di motor tuh bisa pelukan, kalau di mobil nggak bisa pelukan. Bisanya ya? Iya. Kerja kelompok. Oke, saya ketiga selanjutnya saya akan mengundang pengurus PMI Kota Bekasi. Kalau tadi kan dokter perwakilan dari PMI Kota Bekasi, kalau ini pengurusnya. Kira-kira apa sajakah kegiatan-kegiatan dari pengurus PMI Kota Bekasi? Kita akan langsung panggil, ini dia, Bapak Kusnaman. Mantap. Pengurus PMI pasti tahu yel-yel PMI dong. Ini udah bunyi. Udah bunyi. Yel-yel PMI ada nggak sih? Ada dong. Ada ya? Tahu nggak? PMI Kota Bekasi sigap. PMI Kota Bekasi sigap. Siaga dan tanggap. Siaga dan tanggap. Itu bukan. Itu apa ya? Tagline ya? Sama aja, yang penting semangat. Ya tuh gini tuh. PMI siap mencari pendanang. Bisa direkam penolakannya. Kenalan dulu dong sama proses semua. Sebenarnya Pak Kusnaman ini apa dan sebagai apa di pengurusan PMI ini? Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Kusnaman di PMI Kota Bekasi sebagai sekretaris, sebagai pengurus dan memotori juga jalannya PMI secara keseluruhan. Baik di PMI ada 2 bang, ada unit transfusi darah, ada markas. Ada markas. Markas itu layanan kemanusiaannya. Kalau tadi Dokter Amri menyampaikan seluk-beluk tentang keseluruhan tentang donor darah. Iya. Nah,
Ada layanan yang selalu dilakukan oleh PMI, yaitu layanan markas, ada 12 layanan. Tapi PMI Kota Bekasi memang tidak mengembangkan 12 layanannya karena masih keterbatasan relawan. Yang sering kita berikan kepada masyarakat layanan pada TDB, tanggap darurat bencana. Seperti kemarin kita tahu Kota Bekasi direndam banjir kan? Dan hanya PMI yang bisa mengevakuasi pasien COVID yang belum tertolong sama masyarakat. Dan hari ini juga memang PMI Kota Bekasi dalam sorotan dunia nih. Tepuk tangan. Jadi ada dari IFRC itu PMI internasional yang mengunggah 2 foto. Pertama, foto Ketua PMI Kota Bekasi yang sedang mengevakuasi anak bayi itu di PGP. Kemudian satu foto lagi yang diunggah PMI internasional itu kita relawan yang sedang mengevakuasi pasien COVID, di mana masyarakat tidak berani dan tidak menyentuh karena dia COVID gitu kan. Kita bawa perahu, naikkan perahu, kita dorong. Habis itu kita spraying semua. Mantap. Padahal masyarakat juga kalau mau bantu bisa langsung pakai APD ya. Bisa, tapi kan pada nggak mau, pada takut. Iya. Berarti kalau nyentuh gitu aja langsung kena gitu. Enggak juga sih sebetulnya. Kan ya? Saya beberapa kali udah sering bersentuhan lah ya. Aman. Yang penting prokes. Yang penting prokes ya. Selalu pakai masker. Yang harus disadari bahwa COVID itu tiga lubangnya kan. Mata, hidung, mulut, hanya itu aja yang sampai hari ini kita tahu. Oke, itu dia. Terlepas dari itu tadi makanya Dr. Ramli menyampaikan tidak terkontaminasi darah. Enggak ya, darah ya. Iya. Jadi aman tuh bro. Aman. Slow aman. Diminum. Aman. Oke, saya pengen nanya, sebenarnya kalau kepengurusan PMI sendiri ini relawan, sukarelawan kah? Apa memang ini adalah bagian dari kepengurusan dari PMI sendiri? Maksudnya kepemerintahan gitu? Oh bukan. Jadi gimana? Kan pada dasarnya saya bahas PMI dulu ya. Iya. PMI secara nasional dia berdiri independen. Diatur sama undang-undang. Tidak boleh berpihak ke golongan apapun. Dalam hal ini termasuk ke pemerintah. Jadi dia berdiri harus netral. Sehingga tidak ada pandang bulu seperti itu dalam hal kemanusiaan. Nah, kemudian pengurus yang ditunjuk, yang menjadi pengurus itu berdasarkan musyawarah relawan yang ada di masing-masing PMI. Kemudian legalitasnya di SK-kan sama PMI Jawa Barat, ketahui sama PMI Pusat. Gitu. Berarti apakah masyarakat bisa juga menjadi bagian dari kepengurusan PMI? Bisa. Saya juga kan masyarakat. Iya, berarti jadi sebenarnya bisa dikatakan relawan. Iya. Relawan. Betul. Dan pengurus itu memang kalau pengurus PMI kalaupun ada bayarannya tidak berarti gaji gitu loh Bang. Karena karena dasarnya memang harus membangun kerelawanan. Kalau ada hanya selisih buat transportasi saja. Itu pun kalau dihitung jauh kemana-mana. Nah, tapi kan semangatnya yang kita lihat untuk kemanusiaannya. Kenapa Abang pengen gabung untuk di pengurusan PMI? Saya pengen tahu. Saya sebelum Kenapa Abang nggak gabung di pengurusan Power Ranger gitu? nanti saya jadi jagoan. Kenapa di PMI gitu Bang? Pertama ini kan panggilan sosial Bang, panggilan hati. Sebelum di PMI saya aktif juga di dunia sosial, mengurus yayasan. Ketika ada peluang dan ajakan mencoba untuk masuk ke ke dunianya PMI, saya merasa bahwa PMI kan sebagai lembaga kemanusiaan nasional bahkan internasional. Nah, saya di situ merasa tertantang karena ini lembaga lebih besar gitu kan. Sehingga kita juga mampu bisa membangun jaringan lebih baik, bersilaturahmi dengan banyak pihak gitu. Apa sih yang akhirnya value yang Bapak dapat, Abang dapat nih ketika Abang gabung
bergabung di kepengurusan PMI, apa value-nya? Kita nggak ngomongin soal uang ya, bukan uang. Betul. Value-nya apa yang Jadi apa yang abang dapetin gitu yang membuat senang gitu di sini? rekan-rekan tahulah semuanya bahwa manusia yang paling hebat, Ya. yang paling baik adalah manusia yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Itu dia. Itu dia. Jadilah orang-orang yang bermanfaat, bukan dimanfaatin. Yang bermanfaat ya, Iya dong. bukan dimanfaatin. Memberi manfaat, Memberi manfaat. menolong dan sebagainya. Gitu. Jadi gitu ya. Iya. Jadi udah berapa lama jadi pengurus PMI ini? Oh baru sih, saya baru 2 tahun jalan. 2 tahun. Bareng kepengurusannya Ibu Ketua. 2 tahun jalan. So akhirnya selama 2 tahun ini udah ngapain aja tuh Bapak? Oh banyak. Banyak. Apa bisa di-sharing, ceritain gitu yang ada satu hal mungkin yang bisa dibagi, di-share buat proses semua yang lagi nonton. Banyak belajar juga dimana PMI kan memang real kemanusiaan. Layanan-layanan yang menarik sebetulnya bahwa PMI selalu memberikan layanan apapun terhadap masyarakat. Bahkan sampai orang hilang ada info ke PMI, PMI akan membantu mencari. Orang hilang ngubungin ke PMI. Iya. Orang hilang. Salah satu layanan yang diberikan PMI adalah memberikan layanan mencari orang hilang. Oh ada. Masih baru tahu loh. Kita bekerja sama Basarnas sampai seperti itu, Bang. PMI juga nangani. Betul. Sampai nangkap ular pun PMI bisa. Jadi ini PMI apa damkar sih sebenarnya? PMI itu asalnya menyeluruh. Oke. Sebelum lahirnya damkar, sebelum lahirnya BNPB, PMI udah lahir duluan. Gitu. Jadi fokus-fokus yang dikembangkan sama damkar itu bagian, dan kita juga sampai hari ini tidak melepas diri, memang selalu bekerja sama dalam mensosialisasikan program-program kita ke masyarakat. Itu selalu menggandeng damkar, BNPB, Basarnas dan semua. Itu dia. Betul. Itu dia buat proses. Jadi bukan PMI bukan tidak selalu mengenai darah doang. Betul. Tapi banyak hal yang dilakukan. Hari ini ketika misalnya banjir, banjir surut, kuman di mana-mana, Betul. sampai rumah sakit kerendam, kita lakukan disinfeksi, penyemprotan, spraying. Covid hari ini belum tuntas, jalanan kita spraying, pernah lihat kan abang? Pernah. Gunner, Oke, naik. gunner termana-mana ya kan, di seluruh jalan protokol. Itu bagian dari upaya untuk memutus mata rantai barangkali ada virus-virus yang nempel di benda-benda itu kan, seperti di trotoar ataupun di halte-halte seperti itu. Kemudian juga ke rumah-rumah, sampai ke RT RW hari ini kita lakukan. Sampai ke rumah, ke gereja, musola, masjid, semua kita bisa melakukan disinfeksi. Oke. Seperti itu. Itu dia ya. Terakhir, ini kan dapat kabar bahwa PMI juga, pengurusan PMI juga berkolaborasi dengan Blog. Ya. Sering berkolaborasi dengan komunitas. Dengan komunitas sering, cuman memang belum intensif lah, belum maksimal. Oke, biasanya apa sih? Apa yang hal-hal yang dilakukan bersama PMI dan juga komunitas gitu? Pertama, kita memang membangun eksistensi dulu bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengenal apa PMI di dalamnya. Oh iya, saya juga baru tahu Iya tadi. kan? Taunya hanya donor aja. Hanya donor aja, saya mah tahu PMI ya udah darah aja. Betul. Nggak ada cari orang hilang, nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada buat ular gitu. nggak tahu ya. Itu saya tangkepin. Jadi kita membangun eksistensi ke masyarakat Kota Bekasi khususnya, bahwa PMI hadir dalam segala situasi. Segala situasi. Apapun yang berkaitan dengan sosial. Apapun yang berkaitan dengan sosial. Iya. Yang penting jangan minta utang dibayarin. Iya. Gitu. Yang penting Itu semua bukan sosial, nggak tahu diri. PMI, mohon maaf PMI. Saya Ada utang belum dibayar. jaminan apa gitu. Siapa lu? Gitu. Terus. Nah, jadi kita sosialisasikan program-program. Kita ada layanan kesehatan masyarakat melalui RT RW, lurah camat kita sampaikan. Ada PMI apa saja programnya, layanan ambulan 24 jam, layanan posko, kita berkolaborasi dengan seluruh media. Jadi semua info bisa mengcover apapun yang masyarakat inginkan. Masyarakat butuhkan bantuan. Siap.
Terakhir Pak Kusna saya panggilnya apa ya? Cari mas ya. Pak, ya Kusnaman Iya, apa? Kusnaman. Kusnaman. Bagus. Siap. Bagaimana caranya buat Rosi semua yang barangkali ingin ikut menjadi kepengurusan di PMI sendiri? Jadi relawan. Jadi relawan ya. Iya. Ini baru malam Sabtu, malam Minggu kemarin kita habis rekrutmen relawan. 250 relawan yang kita rekrut, 51 yang lolos. Oh, ada seleksinya nih. Ada seleksinya. Macam-macam gitu. Karena kalau daftar doang nggak pernah datang, Buat gimana? apa? Buat apa? Ya kan? Iya. Jadi kita harus didik mereka. Oke. Kita kasih tentang ilmu kepalang merahan. Oke. Sehingga dia juga punya dasar-dasar, sehingga tumbuh terus jiwa sosialnya, jiwa Oke. kemanusiaannya. Bahwa hidup tidak hanya hidup, ya, tapi hidup bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yes. Dasar itu terus kita tanamkan, dan ini terbuka buat siapapun. Yeah. Relawan PMI itu ada 4 golongan. Pertama kita bangun relawan dari PMR, dari sejak SMA. PMR ya. PMR ya kan? Tahu. Ikut nggak PMR? Ikut Pak. Saya disuntik malah. PMR Bukan yang diangkat tandu, bukan ya? Wow. Oh, bukan. Kemudian itu tingkat sekolah ya. Iya. Kemudian lepas dari sekolah kita ada KSR, Korps Sukarela PMI. Jadi Oke. dia yang udah lulus dari SMA, tingkat SMA, kemudian dia di perguruan tinggi, dia bisa masuk ke lingkaran KSR. Oke. Kemudian terbatasi sama usia berdasarkan undang-undang dan peraturan organisasi. Oke. Terbatasi sama usia 35 ke atas. Iya. Itu relawannya tetap, tapi dia sebagai TSR, tenaga sukarela. Oh, oke. Dan Dan di ini lebih situ- concern yang 35 ke bawah ya? Betul. Oke. Itu tenaga sukarela berkumpul dari dosen, pengusaha, dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang yang satu lagi ini DDS, donor darah sukarela. Oh, DDS, kirain itu DDS Tangerang Jakarta. Jadi donor darah sukarela juga adalah relawan. Karena orang yang donor juga buat membantu orang lain. Oh. Tetes darah menyelamatkan nyawa sesama kan gitu. Setetes darah menyelamatkan nyawa Nyawa sesama. sesama. Itu quotesnya. Bagus nama 2021. Bagus nama, terima kasih atas waktu yang singkat ini. Terima kasih. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Amin. Biar Bapak dan teman-teman terus bisa membantu masyarakat luas. Amin. Terima kasih. Amin. Moga-moga bukan cuma hanya masyarakat Indonesia atau Bekasi, tapi juga masyarakat dunia. Siap. Ya, supaya PMI bisa Terus lebih- jaya. terus jaya dan benar-benar dilihat oleh dunia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.